Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yaumul itsnain, 17 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa dan di malamnya melaksanakan tarawih, dan dalam setiap selesai melaksanakan sholat Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan thalabul ilm. Maka ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka berapa dari kaum muslimin Allah tidak menginginkan dari mereka kenikmatan seperti ini. Maka pada kesempatan pertemuan hari ini kita masuk kepada qiraah asyarah dari suratul Ma'un. Maka kita langsung masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk langsung kepada ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayat yang saya baca di ayat yang pertama dari qiraah Hafs an Asim seperti yang telah dihafal oleh ikhwah semuanya. Maka pada ayat yang pertama terjadi ikhtilaf katsirah dari qiraah, dan ini tentunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat diturunkan oleh Jibril. Maka terjadi khilaf dari qiraat dikarenakan sebagian dari Quraisy tidak mampu untuk membaca dengan bacaan tertentu. Maka dalam ayat yang pertama ini terjadi khilaf dari 5 qurra. Dan yang pertama qiraah jumhur menjadi 6, berarti dengan jumhur. Dan jumhur di sini diantaranya Hafs an Asim, dan nanti yang persis dengannya qiraah Ibnu Amir dan juga Khalaf al-Ashir. Maka yang lainnya ada perbedaan. Maka di ayat yang pertama ini perbedaan yang pertama adalah qiraah Wars an-Nafi'. Maka Wars an-Nafi' dibaca dalam keadaan badalul hamzah bi alif. Maka hamzah di ara'ai, di hamzah yang kedua, bukan hamzah yang pertama tentunya. Itu hamzah pertama. Ara'ai, nah di sini hamzah yang kedua. Budilah hamzah bi alif ma'a al-mad al-mushabba. Maka dia hamzahnya ini yang kedua diganti alif dan dipanjangkan menjadi al-isba. Maka ini qiraah Wars. Maka kita baca Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sahidnya Ara'aita. Dan qiraah yang kedua qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Dan Abu Ja'far Al-Madani di dalam ayat yang pertama ini tashilul hamzah ats-tsaniyah. Apa maknanya tashilul hamzah? Maka jika ada 2 hamzah, maka ditashil yang kedua. Maksudnya hamzahnya dibaca, namun tidak zahir atau ditahqiq seperti Hafs. Maka qiraah Hafs an Asim seperti kita baca tadi,
Arai seperti itu. Adapun qiraah Abu Ja'far tashilul hamzah atsaniyah. Jadi bagaimana bacaannya? Ditashil, tidak ditahqiq seperti jumhur. Arai, maka di sini dibaca dalam keadaan tashil. Jadi araital ladzi yukadzibu biddin. Araital ladzi yukadzibu biddin. Tidak tahqiq araita, tapi araita. Adapun qiraah yang ketiga, qiraah Al-Kisai. Maka qiraah Al-Kisai di sini dari riwayat dua, Ad-Duri dan Abul Harith, dihadfil hamzah. Maka hamzahnya dihilangkan. Berarti bagaimana? Langsung masuk kepada ra. Maka kita baca araital ladzi yukadzibu biddin. Araital ladzi yukadzibu biddin. Adapun qiraah 4 ini dalam permasalahan kalimat ara'aita telah selesai. Maka jumhur ditahqiq hamzah. Apa makna ditahqiq hamzah? Hamzahnya tidak dihapus seperti Al-Kisai, dan hamzahnya tidak ditashil seperti Abu Ja'far, dan hamzahnya tidak diganti dengan alif seperti Wars. Araita. Maka di sini qiraah yang keempat, yakni qiraah jumhur, bitahqiq al-hamzah. Maka dibaca seperti tadi, ara'aita, 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 seperti itu. Dan ini qiraah jumhur, di antaranya Asim Al-Kufi dan Ibnu Amir Asy-Syami dan Khalaf Al-Ashir Al-Kufi dan Abu Amr Al-Basri dan Ibnu Katsir Al-Makki dan Ya'qub Al-Basri dan Hamzah Al-Kufi. Maka mereka semuanya bitahqiq al-hamzah ats-tsaniyah. Diusahakan antum di saat menyebutkan qura dikembalikan kepada negeri mereka, lebih baik. Karena sebagian dari ulama ahlul qiraah menyebutkan dengan asal dari negeri mereka. Contohnya, dhahabal kufiyun ila kada wa kada. Wa dhahaba ahlul Madinah ila kada. Fa anta ta'rif al-an ahlul Madinah ada berapa? Abu Ja'far Al-Madani wa Nafi', Wars an-Nafi' Al-Madani misalnya. Maka disebutkan Al-Madaniyun, maksudnya ya mereka. Maka dihafal dari daerahnya. Wa dhahabal kufiyun. Al-Kufiyun, siapa Al-Kufiyun? Banyak, di antaranya Asim Al-Kufi dan juga Khalaf Al-Ashir Al-Kufi dan juga Al-Kufiyun seperti Al-Kisai Al-Kufi. Maka mereka Al-Basriun siapa? Banyak. Di antaranya Abu Amr Al-Basri, Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri dan yang lainnya. Al-Makki Ibnu Katsir, Asy-Syami Ibnu Amir. Dikembalikan kepada negeri-negeri mereka lebih baik. Karena kalian akan menghafalnya dan terbiasa dengan asal dari negeri mereka, maka akan lebih mudah. Karena seperti kami sebutkan, sebagian dari kutub qiraah, dhahaba al-Basriyun. Antum paham sekarang al-Basriyun yakni Ya'qub, Abu Amr Al-Basri dan yang lainnya. Dhahaba ahlul Madinah wa dhahaba al-Kufiyun, yang paling banyak seperti itu. Maka inilah khilaf dari kalimat ara'aita menjadi 4 qura. Dan masih di ayat yang pertama ini
di ayat ini juga ada perbedaan yang berkesendirian padanya, riwayat As-Susi an Abi Amr. Maka seperti biasa riwayat As-Susi an Abi Amr dengan idgham al-kabir, dan di sini di idgham al-kabir. Di mana pada lihat setiap ada huruf yang sama atau makhrajnya mutaqaribain, mutaharrikain, nah diidghamkan. Dan mana di sini yukadzibu biddin. Maka yukadzibu yang dhammah dijadikan idgham kepada ba yang setelahnya. Berarti ba yang yukadzibu diidghamkan kepada biddin. Maka di sini khilaf yang kelima. Maka bagaimana bacaannya? Yukadzib biddin. Yukadzib biddin. Itu kalau kita ambil ayatnya. Sekarang kita baca dari awal. Maka qiraah As-Susi an Abi Amr, ara'aital ladzi yukadzib biddin, diidghamkan baknya yukadzib biddin. Ini dinamakan dengan al-idgham al-kabir. Kenapa? Karena mutaharrik dan diidghamkan. Adapun kebanyakan dari idgham dia dalam keadaan sukun, kemudian diidghamkan. Baik idgham di dalam ahkam nun ataupun idgham selain dari ahkam nun. Nun dan tanwin misalnya. Seperti man yasha menjadi may yasha, itu ma'ruf di qiraah Hafs. Dan juga bisa idgham asalnya sukun seperti di berbagai qiraah, di antaranya yang masyhur misalnya qiraah Al-Kisai lam kepada ta, bal tu'siruna di surat Al-A'la menjadi bat tu'siruna, bal tu'siruna menjadi bat tu'siruna. Di sini masih dinamakan idgham as-shaghir. Kenapa? Karena sukun. Namun riwayat As-Susi an Abi Amr di sini dia mewakili dari Arab, dan Arab memang seperti ini. Mereka mengidghamkan dari huruf-huruf yang mutamatsilain atau huruf-huruf yang makhrajnya mutaqaribain. Kemudian diidghamkan meskipun mutaharrik. Maka di sini yukadzibu biddin. Semua qurra 9 membacanya dalam keadaan tidak idgham. Namun karena di sana ada qabilah dari Quraisy, dari Arab, yang mana mereka tidak mampu untuk membaca tanpa idgham, dan mereka ma'ruf qabilah ini mengidghamkan meskipun mutaharrik. Yukadzibu biddin, tidak bisa membacanya. Bisanya hanya yukadzib biddin, tidak bisa yukadzibu biddin, tapi yukadzib biddin. Dan ini sama seperti yang telah kita bahas, seperti di dalam surat misalnya Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala. Jadi alam taro kaif fa'ala. Dan fa'ala rabbuka la dengan ro idgham juga. Jadinya alam taro kaifa rabbuka kaifa fa'ala. Jadi kaifa rabbuka. Maka ini contoh. Maka di sana Arab tidak bisa menyebut kaifa fa'ala. Sama-sama fa. Singkat saja. Kaif fa'ala. Dan fa'ala rabbuka. Lam dengan ro dekat. Idghamkan saja. Fa'al rabbuka. Paham? Begitupun di sini. Yukadzibu biddin. Tidak bisa. Ya sudah. Yukadzib biddin. Lebih mudah. Taib. Maka di ayat yang pertama ini telah kita sebutkan 5 qiraah.
Maka mari kita talqin semuanya, mulai dari Warsh, Abu Ja'far, Al-Kisai, Jumhur, dan As-Susi. Masih satu ayat. Pertama kita baca Jumhur. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Warsh An-Nafi'. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Al-Kisai hadfil hamzah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Abu Ja'far tashil al-hamzah ats-tsani. Ara'aital ladzi atau ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bedakan dengan Jumhur. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sekarang di akhir qiraah As-Susi an Abi Amr, dan bacaan ara'aitanya seperti Jumhur. Ara'aital ladzi yukadzib bid-din. Ara'aital ladzi yukadzib bid-din. Maka selesai ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua dan yang ketiga, alhamdulillah, tidak ada khilaf. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ayat yang keempat ada perbedaan antara Jumhur 9 qurra dengan 1 qari'. Siapa? Yaqub, Al-Basri, Al-Hadrami. Maka di sini fawailul lil musallin ayat keempat, maka kalimat al-musallin dia i'rabnya jam'u mudzakkar as-salim majrur bilam. Fa alamatu jarrihi ya, karena jam'u mudzakkar salim majrur bil ya wa marfu bi wawi. Jika tidak ada lam misalnya al-musallun, namun karena ada lam harfi jar lil musallin, maka karena dia itu jam'u mudzakkar as-salim Yaqub, Al-Basri, dan ini perwakilan dari Quraisy Arab, maka mereka setiap ketemu jam'u mudzakkar as-salim membacanya dengan ha as-saktah. Bagaimana ha as-saktah praktiknya? Dia di akhir, maka diberikan haknya dari mad arid lisukun dan yang lainnya. Seperti di sini, fawailul lil musallin, diberikan haknya mad arid lisukun. Panjang 6, panjang 4, tawassut, panjang 2 harokat boleh. Fawailul lil musallin. Selesai dari mad arid lisukun, baru diberikan ha as-saktah pada nun yang difathahkan. Jadi bagaimana? Fawailul lil musallina. Itu tawassut. Kalau dibaca dalam keadaan ikhtisar pun 2 harokat bisa madnya. Fawailul lil musallina. Atau mad arid li sukunnya isba boleh. Fawailul lil musallina. Yang jelas setelah selesai dari mad arid li sukun, fathah nun dibaca na,
dengan ha as-saktah, nah. Dan di saat masuk kepadanya ha as-saktah, haknya sukun, berarti dia dibaca dalam keadaan hams. Karena masuk kepada huruf hams. Apa itu huruf hams? Fa, ha, sa, hu. Nah, di sini ha. Fa, ha, sa, hu, ha. Maka dibaca dikeluarkan. Karena hams adalah jaroyan an-nafs inda nutq. Lil musallina, keluarkan. Maka kita baca fawailul lil musallin, jumhur. Fawailul lil musallina. Dan begitu pun di ayat yang yang kelima, di akhirnya sama. Namun permasalahan ayat yang kelima bukan hanya permasalahan Ya'qub Al-Basri saja. Sehingga kita runtut dari yang terdekat. Maka di sini terjadi ikhtilaf antara jumhur dengan beberapa qurra. Maka jumhur membaca seperti yang kita baca sekarang hafasan Asim. Alladzina hum an salatihim sahun. Dihukumi di sini dengan idhar syafawi. Alladzina hum an. Hum an. Mim sakinah bertemu dengan ain. Dan an salatihim him sahun. Idhar syafawi yang kedua. Maka di sini ada dua idhar syafawi bagi qiraah Hafaz an Asim dan jumhur. Alladzina hum an salatihim sa. Dua-duanya dalam keadaan idhar syafawi. Adapun qiraah yang kedua yang berbeda, qiraah Abu Ja'far dan juga Ibnu Katsir. Dan Abu Ja'far di sini sama dengan qiraah yang sebelumnya di ayat yang pertama, nanti digabungkan. Dan Ibnu Katsir baru berbeda dengan jumhur pada ayat yang kelima ini. Maka kita baca qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Alladzina humu an salatihimu sahun. Dan perbedaan yang terakhir Ya'qub Al-Basri Al-Hadrami. Kalimat sahun, maka sahun i'rabnya sama, jamak mudzakkar as-salim. Yang mana dia marfu dengan wawu sahun. Jika majrur sahin dengan ya. An salatihim sahun. Yani mereka dalam salat-salatnya itu sahun. Dalam keadaan malas. Orang-orang munafik. Maka dibaca sahuna. Seperti itu. Maka kita baca talqin dari qiraat fawailul lil musallin dan selesaikan ayat yang kelima. Kita baca jumhur. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang qiraah siapa dulu? Ya'qub. Karena nomor 4. Fawailul lil musallina. Fawailul lil musallina. Haknya keluarkan. Musallina. Musallina. Alladzina humu an Ya'qub dulu. Fawailul lil musallina. Fawailul lil musallina. Alladzina hum an salatihim sahuna. Alladzina hum an salatihim sahuna.
Sekarang ayat yang ke-7 kita masuk kepada qiraah yang berbeda di sini, qiraah dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dengan silatul mim. Alladzina humu an salatihim sahun. Alladzina humu an salatihim sahun. Dan ayat yang ke-6 sekaligus sebagian dijadikan 6 sampai yuraun dan 7 wa yamnaun al-maun. Sebagian menjadikan satu ayat semuanya. Kita mau menjadikan satu ayat pun tidak apa-apa. Maka di ayat yang ke-6 juga banyak khilaf di sini. Yang pertama qiraah mim al-jama', maka dibaca alladzina humu yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu makna ditambah atau dijadikan satu ayat. 6 dan 7 banyak juga yang menjadikan satu ayat. Alladzina humu yura'una wa yamna'unal ma'un. Dibaca alladzina humu yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka di ayat ini terjadi perbedaan selain dari qiraah Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far, juga yura. Maka di sini mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu maknanya apa? Dia wajib lebih dari 2. Itu maknanya. Sehingga nanti prakteknya di sini yura'u ada 2 qiraah berbeda. Pertama qiraah jumhur tawassut. Inilah dia perlu dipahami sekarang. Kalimat mad wajib muttasil itu kadang-kadang para qurra tidak menyebutnya mad wajib muttasil. Karena nanti iskal dengan kalimat wajib. Maka mereka kebanyakan menyebutkan mad muttasil. Dan majaiz munfasil mengatakan mad al-munfasil. Maka di sini yura'u kalimat dari ra'a. Yura'u. Maka fi'lun mudhari' dari ra'a. Berarti dia setelah mad tabi'i ra'a kalimah wahidah ketemu dengan hamzah dinamakan mamdud. Mad tabi'i kemudian di akhirnya hamzah, maka di sini hukumnya mad muttasil. Bagi qiraah yang belajar tajwid Hafasan Asim dinamakan mad wajib muttasil. Di sini kalimat mad wajib ada sedikit janggal dikarenakan prakteknya di saat qiraah ternyata terjadi perbedaan. Jumhur menyebutkannya dengan 4. Maka dibaca yura'una. Adapun Wars dan juga Hamzah dibaca dalam keadaan al-isba'. Maka panjang yura'una. Syahidnya yura'u. Panjang. Maka kenapa kalau wajib kok ada ikhtilaf? Itulah. Maka tajwid di hafaz disebutkan mad wajib muttasil. Iya apa tidak yang kalian pelajari? Maka kalau sudah belajar ilmu qiraah tidak ada kalimat mad wajib muttasil. Adanya mad muttasil. Dan majaiz munfasil jadi mad al-munfasil. Maka apa faidah dari perbedaan ini?
tadi kalimat wajib membuat janggal. Karena dengan penyebutan wajib, loh kok terjadi khilaf? Jumhur membaca 4 harokat dan qiraah Hamzah dan juga Wars An-Nafi' membaca dengan 6. Katanya wajib. Kalau wajib kan harus. Kita katakan wajibnya itu lebih dari 2. Maka di sini mad wajib muttasil maknanya wajib lebih dari 2. Namun lebih dari 2-nya ikhtiar. Ada 4 dan ada 6. Itu maksudnya. Maka di sini terjadi khilaf yura'una, maka jumhur membaca dalam keadaan tawassut, dan Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi dengan Wars membaca dengan Al-Isba' 6. Dan juga pada kalimat una di sini mad badal. Di sini berkesendirian Wars An-Nafi' membaca dengan Al-Isba'. Jadi qiraah Nafi' di sini membaca isba' pada 2 titik. Yura mad al-muttasil. Una badal. Maka di sini dibaca berbeda dengan Hamzah. Hamzah dengan Wars bersamaan dari kalimat yuro saja. Faham sekarang? Maka kita berikan talqin di sini. Qiraah jumhur. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Perhatian jumhur yura 4 dan una hanya 2 harokat. Maka itu jumhur. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dan qiraah dari Wars kita tambah dengan mad badal. Jadi 2 titik dalam keadaan panjang. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Adapun qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, maka dengan silatul mim dan yuronya di sini masuk kepada at-tawassut. Maka semua masuk kepada tawassut. Hanya terbagi menjadi 2, tawassut dan al-isba. Dan al-isba ma'ruf Wars An-Nafi' dan juga Hamzah. Maka di sini yang membaca yuro semuanya tawassut, kecuali Hamzah dan Wars. Maka begitupun di sini Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Yang membaca silatul mim juga yuro-nya tawassut dan u-nya dalam keadaan 2 harokat saja. Kita baca alladzina humu yura'una wa yamna'unal ma'un. Alladzina humu yura'una wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, telah kita berikan talqin semuanya. Dan untuk lebih mempermudah, saya akan memberikan bacaan mulai dari sekarang. Setelah itu bacaan talkhis. Kita membaca dari semua qiraah yang ada. Maka kita tinggalkan qiraah
Hafs an Asim karena antum sudah menghafalnya. Nah, sekarang kita masuk kepada qiraah Warsh, bagaimana dari awal sampai akhir. Bagus kan? Agar lebih paham. Kemudian Ibnu Katsir dari awal sampai akhir. Abu Ja'far dari awal sampai akhir. Kita coba. Maka dengar sekarang riwayat dari Warsh an-Nafi' dan nanti kita ujikan. Maka qiraah Warsh an-Nafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada yang terlewat tadi. Salatihim sahun di qiraah Warsh, maka taglidul lam, tidak apa-apa di sini kita tambah. Maka pada ucapan salatihim itu di ayat yang kelima ada khilaf tambahan. Maka ditambah qiraah Warsh dengan taglid lam. Kenapa? Karena Warsh jika membaca lam sebelumnya shad, maka shola menjadi solo. Dan begitu pun seperti di Al-Lahab, sayasla naron menjadi sayaslo naron. Semua pembacaan lam menjadi taglid jika sebelumnya shad. Maka di sini kembali dari qiraah Warsh, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Selesai dari qiraah Warsh, satu paket. Sekarang qiraah apa? Kita menerima request. Baik, As-Susi dulu. Qiraah As-Susi an Abi Amr. Maka di sini tidak ada perbedaan dengan jumhur kecuali idgham al-kabir. Maka sama qiraahnya seperti jumhur. Ara'aital ladzi yukadzib bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Qiraah siapa sekarang? Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Kita anggap Abu Ja'far dengan Ibnu Katsir sama agar mudah. Namun perlu diperhatikan bedanya Abu Ja'far dengan Ibnu Katsir di ayat yang pertama berbeda. Abu Ja'far pada ara'aita ditashil hamzah ats-tsani. Maka kalau jumhur ara'aita jelas. Namun Abu Ja'far ara'aita seperti itu. Adapun ini Abu Ja'far sama nanti dengan Ibnu Katsir. Namun Ibnu Katsir di ayat ini ara'aita dibaca seperti Hafs an Asim atau jumhur dengan tahqiq hamzah. Jadi ara'aita. Nah, maka di sini kita akan masuk kepada dua qiraah dan qiraah ini berbeda di awal, jadi nanti akan saya ulang ara'aita dengan ara'aita. Karena ara'aita berarti siapa? Ibnu Katsir. Ara'aita Abu Ja'far. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Qiraah siapa? Ibnu Katsir. Baik. Setelah itu kita masuk kepada silatul mim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي هم يراءون ويمنعون الماعون. Selesai dari qiraah Ibnu Katsir. Sekarang qiraah siapa? Ibnu Qalil. Ibnu Qalil. Abu Ja'far Al-Madani. Maka di sini sama seperti Ibnu Katsir. Lalu kenapa diulang? Karena beda di ayat pertamanya. Maka di sini tashil hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihat bedakan. Ara'aital ladzi beda. Taib. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Selesai dari qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Sekarang qiraah Al-Kisai. Dan qiraah Al-Kisai sama seperti jumhur kecuali di ayat yang pertama. Apa? Ara'aita menjadi apa? Hudifa hamzah idan baqiya ya. Maka kita baca ara'aita, bukan ara'aita. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Kok dibaca langsung sih? Kan bikin capek nafasnya. Dibaca langsung sebagian dari ulama al-fuqaha, maka dilangsungkan baik. Karena jika tawakuf, kok diburukkan orang yang sholat? Dengar. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Berhenti. Jadi, sholat malah celaka. Mendingan gak sholat. Fahim? Maka dari sebagian ulama yang ahli fikih dan juga qiraah, bagusnya disambung. Maka kita sambung meskipun capek. Karena apa? Di saat disambung, tidak ada iltibas, salat itu celaka. Tapi disyarah, celakanya siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Salatnya zebra cross, belang-belang. Fajar salat, fajar tidak usah. Fajar nggak usah jamaah lah, nggak kelihatan, jauh juga. Licin jalan, gak usah jamaah misalnya. Ya sudah, duhurnya jamaah. Dan belang seperti itu. Maka dinamakan sahun, tidak sholat sama sekali, atau sholat tidak berjamaah, atau sholat lalai, diakhirkan, berkesendirian di rumah, dan seterusnya. Maka di sini penjelasan dari fawailun lil musallin. Maka jika tawakuf, orang akan menyangka celakalah bagi yang sholat. Mendingan nggak sholat, nggak celaka. Maka di sini kita tadi sambung untuk tujuan fikih. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Selesai dari qiraah Al-Kisai. Masih ada yang tersisa? Masih. Qiraah Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi. Maka Hamzah Al-Kufi sama persis qiraahnya seperti jumhur, kecuali pada apa? Tadi kita lewati. Aywa apa?
Yura'u. Seperti Wars An-Nafi'. Maka ini saja bedanya. Maka kita baca dari awal. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa dari tadi baca semua surat? Padahal kan dalilnya hanya di depan atau di belakang. Kenapa mesti dibaca? Kan capek. Kita katakan, masalah capek, iya capek. Apalagi puasa, hemat energi, hemat biaya, iya. Maka di sini yang jadi masalah disebutkan bahwa qiraatul Quran ajr kabir, terutama kita Ramadan sekarang, unzila alaihil Quran dulu. Dan yang kedua disebutkan di hadis, falaisa alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Semua kalimat yang ada yang kita baca ini pahalanya besar. Nah, daripada kita membaca qiraah al-Kisai, araita, sudah. Kan yang lainnya sama. La kaminal ujur. Berapa dari pahala? Maka kita lanjutkan. Begitupun qiraah yang tadi. Perbedaan dari yang lainnya. Begitupun Hamzah Al-Kufi, hanya di akhirnya. Kenapa tidak sebutkan aja hum yura'un? Selesai. Itu saja. Tidak dibaca yang sebelumnya. Tidak. Kita ingin kalian memperhatikan bahwa qiraah Hamzah nanti prakteknya ya seperti ini. Itu yang kita inginkan. Kedua, agar mendapatkan pahala alif lam mim laisat alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bukan alif lam mim itu dihitung satu, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Maka lebih baik membaca Al-Quran semuanya. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Poinnya mana? Hum yura'un. Di sini dalam keadaan mad yang panjang. Maka selesai dari qiraah Hamzah, masih ada yang terakhir, ada qiraah Ya'qub Al-Basri, yang mana di sini khusus pada fawailul lil musallina dan juga sahuna. Dan kita baca dari awal sampai akhir. Maka awas, saya memberikan sekarang dari awal sampai akhir. Maka nanti ujian baca qiraah Ya'qub dari awal sampai akhir seperti itu. Baca qiraah Wars dari awal sampai akhir. Dan kalian mempraktekkan nanti di salat kalian dengan qiraah ini. Maka qiraah Ya'qub yang terakhir, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallina alladzina hum 'an salatihim sahuna alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada qiraah yang lain dan semuanya akan diuji. Indak ya fulan, Iqra al-Ma'un dari qiraah Wars, Iqra al-Ma'un dari qiraah Hamzah. Dan semuanya dibaca dari awal sampai akhir, dan itu insyaallah yang akan kita dari sistem pelajaran qiraah asyarah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.